Dari kepala sekolah terbaik menjadi tahanan polisi? Saya meminta pengacara saat ini. Kepala sekolah di Florida yang pernah jadi kepala sekolah terbaik terekam kamera tubuh saat menjalani beberapa tes ketenangan sebelum diborgol. 7, 8, 9. Berapa banyak? Seperti yang saya perintahkan. Itu tidak masalah sama sekali. Ini Inside the Crime dari Law and Crime, saya Elizabeth Milner. Kepala sekolah menghadapi tuduhan pelanggaran ringan tingkat 2 dalam kasus tahun 2024 ini setelah pejabat mengatakan mereka menemukan wadah alkohol terbuka dan melihatnya terhuyung-huyung saat menjalani beberapa tes ketenangan di lapangan. Bolehkah saya menggaruk hidung? Maaf, saya belum pernah ditahan. Saya akan bantu, tunggu sebentar. Saya benar-benar cuma perlu seperti menggaruk hidung saya, maaf ya. 28 Oktober 2024 sebelum jam 2 pagi. Petugas di Clearwater, Florida melihat seorang pengemudi yang menurut mereka tidak bisa tetap di jalurnya. Pengemudi terlihat beberapa kali membelokkan kendaraan sebelum petugas mendekat untuk memeriksa lalu lintas. Apa kabar, Pak? Apa yang kamu punya untuk saya? Gesikimers berbefredating in Topiarnya sedih mengonfirmasi bahwa namanya Michael Randolph, kepala sekolah dari sebuah sekolah menengah atas setempat. Maafkan saya, nama saya Mike Randolph. Oke, Anda punya SIM? SIM surat tanda nomor kendaraan asuransi? Dan saya sudah punya. Saya petugas dari kepolisian Claremont. Alasan saya menghentikan Anda karena Anda terus melewati garis putih di sini. Anda terus melewatinya 2 kali, parah sekali. Anda sedang menepi. Oh, maaf. Saya hanya... Saya mengerti. Ada alasan lain juga. Anda tadi melaju 70 di belakang sana saat kami mengikuti Anda. 70 padahal batasnya 50. Maafkan saya. Saya datang dari... Baiklah. Sekali lagi, ini kartu identitas saya. Bisa saya lihat bukti asuransi Anda? Oh iya. Ada di saku saya. Kamu bisa mengeluarkannya. Untuk apa kamu perlu membukanya? Aku menemukannya. Itu tidak apa-apa. Ya, kamu baik-baik saja. Ada senjata. Kamu baik-baik saja. Seseorang bisa masuk kembali. Silakan masuk. Kamu baik-baik saja. Aku akan kembali 1 menit lagi. Tetap di tempat. Polisi percaya ada sesuatu yang tidak beres dengan Michael ketika dia kesulitan menemukan ponselnya dan mengumpulkan dokumen asuransinya. Dan dia tidak bisa tunjukkan bukti asuransi, kan? Tidak ada bukti asuransi. Baiklah, keren. Saya akan memintanya keluar. Kamu baik, kamu baik. Ya seperti... Ya, dia kemana-mana. Kamu sedang dibisukan, sekarang sudah tidak lagi. Dia bilang aku hanya berdiri di sana tanpa bicara padanya. Dia lalu mengeluarkan kartu kredit dari dompet dan memberikannya padaku.
Jadi aku di titik ini, Karena aku cuma bilang, yang kamu cari itu asuransi di ponselmu. Dan dia bilang, iya tapi aku nggak bisa menemukan ponselku. Jadi ini kartu kreditku. Tas kamera. Iya, dia mencoba memberiku cangkirnya yang ada di tempat cangkir. ketikkan gagal mempertahankan. Saya akan memintanya mematikan mobilnya. Ya, terima kasih. Mikal hampir saja lolos hanya dengan surat tilang sampai para petugas melihat wadah minuman terbuka dan mencium bau tertentu dari mobilnya. Tidak apa-apa. Baiklah, Michael. Ini SIM dan surat tanda nomor kendaraan Anda, tunggu ya. Baik, kami akan memberikan Anda surat tilang karena tidak menjaga lajur ya. Pertanyaan berikutnya untuk Anda, dengarkan. Saya mencium bau minuman beralkohol, oke? Untuk menghilangkan kekhawatiran saya, apakah Anda keberatan melakukan beberapa tes kesadaran di lapangan? Oke, baiklah. Yang akan kami minta Anda lakukan adalah keluar sebentar dan silakan pergi ke sana di tempat parkir. Mari kita lanjutkan dan berdiri di sini. Tuh, dengar, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Jadi yang akan saya lakukan adalah kita akan berjalan ke sini. Saya akan mencoba ini dulu. Baiklah. Ini aku harus melakukannya. Iya, Pak. Maaf sekali. Aku ngerti. Aku belum pernah mengalami ini. Baiklah, kalau ini sudah rata dan datar bagimu, tanpa puing-puing. Aku menanyakan itu padamu, jadi dengan begitu, Oh, tidak ya, Pak. oke? Baiklah. Pegang ini untukku, tunggu sebentar. Ya, dia tidak. Aku sedang membimbingnya. Aku mencoba membimbingnya. Sebenarnya, aku bisa melakukan yang pertama. Baik, Pak. Apakah Anda memakai lensa kontak atau semacamnya? Maksud saya, apakah Anda memakai kacamata? Maksud saya memang memakai kacamata, Pak. Jadi, apakah Anda pernah mengalami cedera kepala atau trauma atau semacamnya pada kepala Anda? Saya pernah mengalami gegar otak di masa lalu, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Baiklah, jadi yang akan saya minta adalah Anda untuk merapatkan kedua kaki Anda. Ya, Pak. Lengan di samping tubuh. Perhatikan rangsangan di sini. Iya, Pak. Baiklah, saya akan meminta Anda untuk bergerak dengan mata Anda saja. Hanya mata Anda, oke? Apakah Anda mengerti instruksi ini? Oke? Iya, Pak. Hanya dengan matamu saja, oke? Lihat rangsangannya, begitu. Maafkan aku. Aku gugup. Ini pertama kalinya aku. Maafkan aku. Aku baru kembali dari kantor. Apakah kamu bersedia melakukan latihan-latihan itu? Ini benar-benar sukarela. Ini bukan apa-apa. Kamu sebaiknya hanya bilang ya atau tidak. Apakah kamu mau melakukan latihan-latihan itu atau tidak? Oke? Saya sama. Ini untuk menghilangkan kekhawatiran kami bahwa kamu mungkin sedang berada di bawah pengaruh sesuatu. Oh tidak, ya Pak, tentu saja. Tetapkan tangan di samping tubuh, kaki rapat. Seperti saya katakan, cukup ikuti gerakan dengan matamu saja. Mengerti instruksinya? Ya, Pak. Baiklah, hanya dengan matamu dan hanya matamu saja. Ikuti rangsangan di sini, oke?
di sini. Ya, kamu harus mengikuti rangsangan ini hanya dengan matamu saja. Aku mengerti. Siap, Pak. Baiklah, aku akan mengulanginya lagi, oke? Siap, Pak. Ikuti, kamu harus mengikuti dengan matamu. Mudahkah melepas kacamatamu? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Silakan. Saya bilang hanya dengan matamu saja, oke? Baiklah, saya akan naik turun, oke? Siap, Pak. Baiklah, kamu bisa rileks. Tes ketenangan di lapangan belum selesai, masih ada beberapa, namun mereka tidak dimulai dengan baik. Anda baik, Pak? Baik, Pak. Kami akan meminta Anda untuk meletakkan kaki kiri Anda di garis, kaki kanan di depan kaki kiri Anda. Tangan di samping. Tetap di posisi ini sampai saya beri instruksi berikutnya ya. Apakah Anda mengerti? Ya, Pak. Baiklah. Ya, Pak. Apakah saya diminta untuk dibacakan hak saya atau semacamnya? Sekarang lakukan latihan ini dulu, agar kami tidak khawatir Anda terpengaruh sesuatu. Tidak, ya Pak. Dan saya benar-benar mengerti. Tapi saat ini saya benar-benar seperti... Jika Anda tidak ingin melakukan latihannya, tidak apa-apa, itu benar-benar tidak masalah. Pak. Saya hanya memberitahu Anda, biarkan saya jelaskan. Saya hanya ingin memberitahu bahwa jika Anda tidak melakukan latihan ini sepenuhnya, tidak masalah. Saya hanya akan mendasarkan pengamatan saya. Sejauh ini, saya akan menentukan semuanya setelahnya. Ya, Pak, tapi saya... Apakah Anda bersedia melanjutkan latihan ini? Itu sepenuhnya keputusan Anda. Apakah saya perlu mendapatkan hak Miranda saya? Sekarang Anda tidak. Ini bukan pertanyaan, hanya latihan mengurangi kekhawatiran. Iya, Pak. Miranda hanya berlaku saat kami menginterogasimu. Oh, ya, Pak. Ya, kami tidak melakukan itu. Maafkan saya. Tidak apa-apa, santai saja. Ini pertama kali saya diberhentikan polisi. Ya, Pak. Jadi, apakah Anda bersedia melakukan latihan-latihan ini? Ya, Pak. Baiklah. Jadi, Anda akan meletakkan kaki kiri Anda di garis dan tumit kaki kanan Anda menempel pada jari kaki kiri Anda. Begitu, ya? Letakkan tangan Anda di samping. Pertahankan posisi ini sampai saya memberi instruksi lain. Oke? Anda mengerti? Saya akan mendemonstrasikan seperti apa latihannya nanti. Silakan. Ya, Pak. Maaf,
Silakan, tidak perlu buru-buru. Apakah Anda punya pertanyaan? Saya hanya sedang menenangkan diri. Mengerti? Siapa? Baik, kaki kiri di garis, kaki kanan di depan tumit kiri, ujung jari menyentuh tumit, tangan di samping. Tetap di posisi ini sampai ada instruksi berikutnya. Mengerti? Ya, Pak. Baiklah, ketika saya bilang mulai, tunggu sebentar. Pak. Apakah itu Michael? Aku menangkap Michael. Ya, Pak. Aku hanya menjelaskannya. Aku akan mendemonstrasikannya, oke? Tapi kamu harus, sejauh instruksinya, kamu harus mengikuti instruksi seperti yang aku jelaskan, oke? Dan nanti aku akan mendemonstrasikan latihannya seperti apa. Kamu mengerti? Itu sepenuhnya terserah kamu mau melakukan atau tidak. Tidak ada paksaan sama sekali, seperti yang sudah aku bilang. Ini hanya untuk menghilangkan kekhawatiran kami bahwa kamu sedang di bawah pengaruh sesuatu. Sekarang, kalau kamu tidak mau melakukan latihan-latihan ini, aku harus menjelaskan kepadamu tentang apa yang akan terjadi selanjutnya setelah itu. Saya melakukan akan melakukan latihannya. Tapi saya janji, saya hanya berusaha pulang dari pertandingan sepak bola. Ya, Pak, tolong. Baiklah, sekali lagi, letakkan kaki kiri Anda di garis. Kaki kanan di depan tumit kiri Anda, tumit ke jari, tangan di samping tubuh. Tahan posisi hingga instruksi saya selesai, jangan mulai sebelum saya perintah. Mengerti? Baik. Jadi ketika saya memberitahu Anda untuk mulai, Anda akan melangkah 9 langkah tumit ke jari kaki di sepanjang garis, seperti ini. Iya, Pak. Anda akan menghitung langkah dengan suara keras. Saya berhenti di 3, Anda lanjut sampai 9. Oke? Setelah Anda mencapai langkah ke-9, Anda akan mengambil beberapa langkah kecil untuk berbalik. Lalu Anda akan mengambil 9 langkah tumit ke ujung jari, kaki kembali ke garis. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai Anda mencapai 9. Setelah Anda mencapai 9, latihan selesai. Apakah Anda mengerti instruksi ini? Iya, Pak. Seperti yang saya katakan, Anda akan mempertahankan posisi itu. Anda akan menghitung langkah Anda dengan suara keras. Baik? Iya, Pak. Apakah Anda mengerti instruksi ini? Iya, Pak. Baiklah, Anda boleh mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa banyak? Seperti yang saya perintahkan. Itu tidak salah sekali. Saya minta maaf, saya tahu harus. Begitu kamu mulai, kamu harus menyelesaikannya. Oke? Aku tahu ada 9 anak tangga, lalu harus berbalik. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah. Baiklah, Pak. Latihan berikutnya, berdiri dengan satu kaki. Santai saja, tetap di depan saya atau di sini. Ya, Pak. Jadi, kamu akan berdiri dengan kaki rapat dan tangan di samping badan. Kamu akan tetap di posisi ini sampai instruktur atau saya berkata lain. Paham instruksinya? Ya, Pak. Baik, ketika saya bilang mulai, kamu bisa menggunakan salah satu kaki yang kamu pilih untuk diangkat. Jadi, kamu akan mengangkat salah satu kaki yang kamu pilih. 6 inci dari tanah, setinggi kaleng soda. Pastikan tetap sejajar tanah. Saat menghitung, ucapkan 1001, 1002, 1003, 1004, dan seterusnya hingga saya bilang berhenti. Lutut saya bekerja, saya coba berolahraga. Lutut saya agak lemah, jadi saya akan. Kaki manapun yang paling nyaman untuk Anda, itu yang akan Anda mulai. Saya akan mulai dengan kaki kiri saya. Itu yang akan Anda angkat. Seperti yang saya bilang, 6 inci dari tanah, seperti kaleng soda. Lalu Anda akan menghitung 1000 dengan cara seperti ini. 1001, 1002, 1003, sampai saya menyuruh Anda berhenti. Oke, apakah Anda mengerti instruksi ini sejauh ini? Baik. Kapanpun Anda siap.
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022. Baik, Anda bisa berhenti. Iya, Pak. Baik, tunggu sebentar, beri saya 1 detik, oke? Iya, Pak. Ya, apalagi di kali kedua kan? Menurut polisi, Michael gagal tes kesadaran di lapangan. Meski bersikeras baru pulang dari pertandingan sepak bola, ia tetap ditangkap. Baiklah, Tuan Michael, silakan berbalik untuk saya. Silakan. Ayo, masukkan tangan Anda seperti... Anda ditangkap karena mengemudi di bawah pengaruh, ya? Keluarkan tangan dari bingkai agar borgolnya tidak... Ya, begitu. Sekarang kita akan pergi ke kantor polisi. Saya akan meminta Anda untuk memberikan sampel napas Anda terlebih dahulu. Bersediakah Anda memberi sampel napas? Ini sukarela. Bolehkah saya minta pengacara? Saya tidak akan mengajukan pertanyaan apapun. Ya, saya meminta seorang pengacara pada saat ini. Saya tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Anda. Anda bisa mendapatkan semua itu setelah kita selesai dengan prosesnya. Oke? Baik. Jadi, ayo kita langsung pergi ke mobil. Ya, silakan. Baik, Pak. Sebelum menuju ke kendaraan, apakah Bapak memiliki benda tajam di saku Bapak? Ya, benar. Apakah dompet Bapak sedang dibawa, ingin diambil, Dompet saya ada di... dan ponsel Bapak itu ada di kendaraan Bapak? Ponsel saya ada di kendaraan saya. Saya akan mencarinya dan ambilkan untuk Bapak. Kalau bisa coba cari di bawah kendaraan saya, di bawah kursi penumpang. Itu jatuh ke bawah sana. Bisa menghadap ke mobilnya? Baik, buka kaki Anda. Tidak perlu khawatir, cukup begitu. Maafkan saya. Aku menangkapmu. Ini hanya, kau tahu, prosedur yang harus kami ikuti. Mundur selangkah. Oke, itu dia. Aku akan membalikkan kantongnya keluar jadi aku bisa lihat. Oke?
Kamu pakai celana pendek di dalam atau semacamnya. Enggak pakai celana pendek. Cuman, maksudku aku... Cuma sabuknya saja? Oh tidak, ini cuma... Tidak ada senjata. Apakah ada pisau lipat di dalam... Dompet saya. Ya, dompetmu tidak mungkin ada di bagasi. Saya yakin dompet saya ada di dashboard. Baiklah, silakan duduk. Duduk. Kamu mau duduk dulu supaya... Silakan hadap ke arah kami. Ya, silakan duduk. Geser saja sampai ke belakang, tidak apa-apa. Begitu? Oke? Tadi aku sudah bilang. Oh, kamu sudah bilang? Tidak masalah. Aku tidak dengar. Baiklah. Terima kasih, bagaimana cara menggaruk hidungku? Maaf, aku belum pernah mengalami hal seperti ini. Aku mengerti. Tunggu sebentar. Aku benar-benar cuma perlu seperti menggaruk hidungku, maaf ya. Aku akan serahkan kendali padamu di kantor polisi Fallen dan jalani proses di sana, oke? Tidak mungkin kamu membiarkanku berdiri saja. Baiklah. Tolong bersabarlah denganku. Kita akan segera berangkat dan... Oke, tunggu sebentar. Michael Randolph didakwa pelanggaran ringan tingkat 2 karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan mengaku tidak bersalah. Dia sempat ditahan di penjara Lake County, lalu dibebaskan setelah membayar jaminan $1.000. Distrik Sekolah Lake County tahun lalu menyatakan telah diberitahu tentang penangkapan kepala sekolah Leesburg High School, Michael Randolph, karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Tuan Randolph telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Insiden itu tidak terjadi saat kegiatan sekolah atau melibatkan siswa maupun karyawan. Distrik menanggapi tuduhan ini dengan serius dan menuntut pemimpinnya menjaga standar perilaku tinggi. Namun Tuan Randolph belum dinyatakan bersalah atas tuduhan tersebut dan distrik akan menahan penilaian serta komentar lebih lanjut sampai proses hukum selesai. Pada November, Distrik Sekolah Lake County mengumumkan pengunduran diri Michael Randolph sebagai Kepala Sekolah Leesburg High School, jabatan yang dipegang sejak 2017. Dalam sebuah pernyataan yang dikabarkan dikirimkan kepada orang tua dan wali murid, pengawas sekolah mengatakan, "Kami berterima kasih atas komitmennya yang tak tergoyahkan kepada para siswa kami dan dampak positif yang telah ia berikan selama berada di sini." Desember 2024, Michael Randolph tidak keberatan atas tuduhan. Ia kehilangan lisensi 6 bulan, masa percobaan setahun, wajib evaluasi alkohol, pengobatan, dan 50 jam layanan masyarakat. Catatan daring menyebut Michael Randolph masih menjadi pendidik. Kini dia menjabat kepala sekolah di Akademi Persiapan di Florida. Terima kasih sudah mendengarkan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner.